yang ini reentry sell, ini tidak sampai. Kalau melihat di H4 di sini teman-teman akan mendapatkan sesuatu dalam bentuk yang sama. Apa yang teman-teman lihat di area ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Pada video kali ini kita akan membahas tentang re-entry yang tidak sampai pada MA5 MA10. Bagaimana cara memvalidasinya dan bagaimana target kita untuk entry? Yuk mari kita bahas. Oke teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut, buat teman-teman yang baru berkunjung di channel Mimin, silahkan dukung channel Mimin dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman agar Mimin lebih semangat mengupload video kepada teman-teman semua. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Oke, di sini Mimin sudah membuka MT4 dan di sini kita akan mencari beberapa contoh ya yang kira-kira clear dan mudah untuk dimengerti dan dipahami buat teman-teman semua. Dan video ini khusus kepada re-entry yang tak sampai ya, sehingga kedepannya mungkin teman-teman akan mudah mengenal re-entry yang benar-benar valid atau tidak sampai. Oke, di sini kita cari contoh terlebih dahulu. Nah, di sini ada satu contoh ya, re-entry yang tidak sampai. Oke, di sini ada candle momentum sell ya, dan di kawasan ini ada re-entry sell. Oke, sebentar. Sini ada momentum sell. Dan di kawasan ini ada re-entry sell tapi tak sampai, tak sentuh MA5, MA10 ya. Kalau dia sampai seperti ini, kita akan lihat perbedaannya. Ya, di sini ada arah kuku buy, di sini ada re-entry buy. Di sini dia benar-benar menyentuh MA5, MA10 low re-entry-nya. Sedangkan yang bawah dia tak sentuh ya. Kalau kita lihat candle ini dia tidak menyentuh. Re-entry ini tidak menyentuh MA5, MA10 high untuk sell, sedangkan candle arah ini re-entry ini menyentuh MA5, MA10 sell. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada yang chat Mimin menanyakan re-entry, bagaimana cara mengatasi re-entry yang tidak sampai seperti ini, dan kebetulan Mimin belum sempat menjawab, dan di video ini Mimin coba menjawab dengan beberapa contoh ya. Oke. Sekarang kita akan melihat ke time frame bawahnya ya. Oke, seperti yang pernah Mimin bahas di video-video sebelumnya, bahwasanya MA5, MA10 pada time frame H4 adalah kawasan low BB pada time frame H1 ya. Begitu juga di H1, MA5, MA10 pada time frame H1 adalah low BB pada time frame M15 ya. Jadi untuk mengatasi syarat re-entry itu sampai kepada MA5, MA10 pada H4 ya, M15 syarat re-entry mencapai kepada MA5, MA10 nya, maka di time frame M15 ya, M15 di time frame M15 akan ada CSM, yang mana CSM sell pada M15 destinasinya kepada low BB pada time frame H1. Low BB pada time frame H1 adalah MA5, MA5, MA10 yang ini ya, H4 ya. Jadi syarat untuk mencapai kepada MA5, MA10 H4 adalah M15 wajib ada momentum
yang mana momentum M15 adalah destinasinya ke low BB H1. Sekarang mari kita lihat sebagai contoh re-entry yang sampai ya. Sekarang kita turunkan ke M15 dan teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya candle momentum. Yang ini adalah candle momentum sell, yang mana momentum sell itu destinasinya adalah low BB pada time frame H1 ya. Oke, sekarang kita akan berfokus kepada re-entry yang tidak sampai. Kalau yang tadi Mimin contohkan re-entry yang sampai kepada kawasan MA5 MA10 pada time frame H4. Dan sekarang Mimin ingin contohkan re-entry yang tidak sampai ya, seperti ini. Dia punya re-entry tidak sampai di kawasan MA5 MA10. Oke, sekarang kita tandain M15, kita lihat apa yang terjadi, apakah dia ada momentum buy. Oke, di sini ada CSM buy pada time frame M15. Nah, di video sebelumnya Min pernah membahas apa syarat momentum buy itu valid pada set time frame. Maka time frame kedua mesti ada candle arah kukuh. Dan di sini di H1 tidak ada arah kukuh. Yang ada hanyalah candle arah awal, yang ini ya. Sebentar, yang ini candle arah awal ya, sehingga M15 bisa dikatakan momentum yang tidak valid. Sehingga kalau tidak ada momentum buy di M15 yang membuat candle arah kukuh di H1, maka dia tidak akan naik ke destinasi ke top BB. Dan kalau tidak naik ke top BB pada time frame H1, artinya dia tidak akan sampai ke MA5 MA10 pada time frame H4-nya ya. Dia tidak akan sampai pada time frame H4. Lalu bagaimana cara kita entry di re-entry yang tidak sampai seperti ini ya. Artinya kalau re-entry tidak sampai, maka dia akan tertahan pada kawasan mid BB H1. Nah, ciri-ciri re-entry ada berapa jenis, teman-teman harus ingat. Ciri-ciri re-entry ada di kawasan MA5 MA10, itu yang pertama, yang biasa-biasa saja. Ciri-ciri re-entry kedua berada di MA5 MA10 dan mid BB. Kemudian ciri-ciri ketiga berada di kawasan MA5 MA10 mid BB dan MA50. Nah, itu 3 jenis re-entry yang harus teman-teman ingat dan perlu dipelajari. Sehingga kalau dia tertahan pada mid BB, artinya dia akan menjadi re-entry time frame H1. Dan kalau kita ambil code, kita boleh sebut di sini adalah kawasan RRI, atau kalau BBMA code kita boleh ngambil di ini kawasan re-entry. Ini juga kawasan re-entry karena dia tidak melepasi. Dan di kawasan M15 seringnya akan berlaku ekstrim ataupun MACD seperti ini. Nah, kalau kita mau melakukan entry, kita bisa masuk di kawasan ekstrim ataupun MHV, ataupun kita masuk di CS arah kukuh re-entry pada M15 ya. Jadi kalau mau masuk di sini boleh, dan kita bisa juga masuk setelah momentum dan re-entry pada time frame M15 karena ini mengikuti setup yang ada pada time frame H1. Dan kalau kita masuk pada time frame M15, artinya time frame 1 adalah time frame pertama H1, dan kalau kita turunkan ke M5 sebagai time frame ketiga, karena H1 adalah
time frame pertama, dan ini kita lihat agak jauh. Nah, seperti ini ya. Itu untuk contoh pertama, re-entry yang tak sampai ya. Kita sudah langsung bahas cara entry-nya ya, padahal niatnya kita mau bahas dulu tentang re-entry yang tidak sampai. Oke, nggak apa-apa, biar tidak terlalu jauh kita cari ke belakang, kita coba cari pair lain ya. Kita cari yang agak dekat-dekat, misalnya kita lihat di Euro USD ada enggak. Euro USD di H4-nya tidak ada. AUD USD kita coba cari. Nah, di sini ada re-entry yang tidak sampai ya. Yang mana di sini kebetulan ada double re-entry yang tidak sampai kepada MA5 MA10 ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada arah kukuh sell, kemudian di belakang ada arah kukuh buy. Oke, dan kedua-duanya dia tidak sampai kepada MA5 MA10 high, kemudian yang di belakang juga tidak sampai kepada re-entry MA5 MA10 low. Artinya ini juga sering terjadi re-entry yang tidak sampai ya. Oke, kalau kita menemukan re-entry yang tidak sampai seperti ini, artinya di time frame H1 tidak membuat momentum sell untuk re-entry buy atau momentum buy untuk re-entry sell ya. Biar teman-teman mudah paham, kita contohkan satu persatu. Yang mana di sini ada momentum sell ya. Kemudian di kawasan ini ada re-entry sell. Tapi re-entry sell ini tak sampai kepada MA5 MA10 high. Ya, sekarang kita turunkan kepada time frame H1. Kita akan menemukan, nah di sini ada momentum buy ya. Oke, di kawasan ini kita menemukan momentum buy ya. Apakah momentum buy ini valid? Kita lihat pada time frame H4. Apakah dia menghasilkan arah? Tidak ada. Tidak ada arah kukuh buy pada time frame H4. Kalau tidak ada arah kukuh buy pada H4 ya di kawasan ini, artinya di momentum H1 ini tidak kuat atau tidak valid ya, bisa dibilang tidak mendukung dengan H4, dan ini bisa juga disebut, ada yang nyebutnya momentum fake ya, karena di time frame H4 tidak ada arah. Dan kalau di H4 tidak ada arah, H1 tidak ada momentum, maka tidak akan ke destinasi pada time frame H4, yaitu ke top BB H4. Yang mana top BB H4 adalah MA5 MA10 pada time frame daily, karena kebetulan terjadinya re-entry yang tak sampai pada daily. Artinya re-entry yang lebih aktif kepada re-entry H4 ya. Jadi untuk memvalidasi re-entry sudah pernah kita bahas beberapa kali di video sebelumnya. Ini kita lebih mendetailkan mengatasi re-entry yang tidak sampai pada satu time frame supaya menambah kepahaman buat teman-teman ya. Oke, re-entry sell tidak sampai MA5 MA10 high pada daily. Sekarang kita contohkan re-entry buy yang tidak sampai ya, yang berlaku setelah arah kukuh buy pada time frame daily. Sekarang kita turunkan ke H1, kita cari adakah momentum, dan ternyata tidak ada. Kalau gitu kita lihat H4, tidak ada arah kukuh sell ya. Tidak ada arah kukuh sell, maka walaupun ada momentum di time frame ketiga, maka tidak valid atau momentum fake ya. Ini tidak ada momentum. Oke, karena tidak ada momentum,
maka dia akan tertahan di reentry mid BB pada time frame kedua. Dan satu lagi, kalau teman-teman melihat ini reentry buy ya, yang ini reentry sell, ini tak sampai. Kalau melihat di H4 di sini teman-teman akan mendapatkan sesuatu dalam bentuk yang sama. Ya, teman-teman bisa lihat apa yang teman-teman lihat di area ini. Pertama, teman-teman melihat adanya momentum sell di sini. Kemudian di sebelah sini adanya momentum buy. Ya, ada momentum sell, ada momentum buy. Ya, kedua, teman-teman perhatikan ya. Perhatikan sesuatu yang harus teman perhatikan. Persilangan MA50 dengan mid BB. Ya. Di sini juga teman-teman perhatikan. Pertama ada momentum buy, MA50 bersilang dengan mid BB dan kawasan reentry tertahan oleh dua halangan. Pertama mid BB, kedua MA50. Ya, kemudian yang kedua ada momentum sell, ada reentry sell, MA50 bersilang dengan mid BB juga. Sama tidak bentuknya. Ya. Dan kalau melihat kepada daily juga berlaku hal yang sama. Ya, ini terjadi biasanya karena di time frame 1 itu BB-nya flat atau sideways. Sehingga dia akan dominan mengambil reentry di time frame kedua. Dan kalau kita mengambil reentry time frame kedua, maka time frame H4 kita jadikan sebagai time frame pertama ya. Dan kalau kita tandain di area ini, tandain di area buy dan sell-nya, turunkan ke H1, kita akan mendapatkan kawasan-kawasan MA50. Baik dia ekstrim, MHV yang berada di kawasan MA50 atau bisa dibilang diamond ya. Dan untuk memvalidkan reentry H4 adalah momentum pada time frame M15 seperti yang sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Mungkin untuk detail lagi teman-teman bisa lihat ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada momentum sell pada M15, dia akan terjun bebas untuk follow setup pada daily pada H4 sell. Sedangkan untuk terbang dia harus ada momentum buy pada time frame M15, lalu dia berlaku zone zero loss dan dia akan fly. Ya, itulah cara mengatasi reentry yang tidak sampai pada kawasannya dan cara memvalidkan reentry ya. Mimin rasa sudah cukup dengan beberapa contoh ini supaya durasinya tidak terlalu panjang ya. Semoga dengan video ini bisa menjawab alasan kenapa reentry itu tidak sampai kepada MA5, MA10 misalnya reentry pada daily, disebabkan tidak ada momentum di time frame ketiga yaitu H1, walaupun ada momentum tidak valid karena tidak ada candle arah kukuh pada time frame H4. Ya, silahkan dikaji, silahkan di backtest. Semoga teman-teman mendapatkan sesuatu dari sesuatu dan mendapatkan mungkin ilmu baru dari video ini. Oke, Mimin rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan salam profit.